dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. For Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Never before, oh my soul. Worship His holy name. The name of Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in Your embrace. For I am Yours and You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, You never failed and You won't start now. As Your love in wave after wave crashes over
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, Here in the love of Christ I stand. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I'll rest on His unchanging grace. in every high and stormy gale. My anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. On Christ the solid rock I stand. All of the ground is sinking sand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home. Christ alone, cornerstone. Here in the power of Christ I'll stand. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali lagi kita dalam ibadah Bapel Kris Nasional secara online. Kami
Region 11, Bali dan Nusra berkesempatan dalam melayani Bapak Ibu semua. Pelayan firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah Bapak Pendeta Timotius Arifin dengan tema pertemuan dan pengenalan dengan Tuhan. Semoga kita semua dapat beribadah dengan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita berdoa bersama-sama biar kiranya Roh Kudus menyertai peribadatan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk bisa bersama-sama bersekutu. Walaupun kami melakukan ini secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau Maha Hadir dan Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Bapa, kami serahkan peribadatan kami saat ini Tuhan hanya kepadamu saja. Biarkan Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang mau menguasai seluruh peralatan yang kami perlukan, yang kami pakai. Biar kiranya ibadah ini hanya boleh jadi dan berlangsung dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam peribadatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu dan saudara-saudari terkasih anggota Bapekris Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Shalom. Saya baik dan saya harap pengakuan Kembali lagi juga bersama keadaan baik dalam dan ibadah dalam perlindungan Bapekris yang Region 11. tidak terasa ya, ibadah di bulan September ini sudah datang lagi nih di bulan Oktober. Baiklah, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat pujian ini sambil bersuka cita. Hey, 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 hey. Are you ready? Mari tepuk tangan sama-sama. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeay, here we go. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih semangat lagi. Bersuka citalah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Are you ready? Say hallelujah.
segala pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Kita tinggalkan segala ketakutan, kebimbangan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Shalom, damai sejahtera dari Kristus atas kita semua. Dan memang ini khususnya untuk rekan-rekan pengikut Kristus yang ada di Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Kesempatan dan kehormatan buat saya. Salam dari Denpasar, Bali. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tema yang dimintakan kepada saya adalah tentang pertemuan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau pertama dengan Tuhan, yang kedua akan Tuhan ya. Kita tahu bagaimana tidak ada istilah kristenisasi, itu tidak ada. Karena apa? Tidak bisa orang jadi Kristen karena ditodong pistol, diancam mau digorok, ataupun dikasih supermi, sarimi. Jangan percaya itu. Sebab hanya encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan akan merubah kehidupan seseorang. Ya. Untuk menjadi pengikut agama Kristen mungkin bisa, tapi untuk menjadi warga negara kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan saya akan sampaikan hari ini, yaitu khususnya dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia seorang yang teroris menjadi rasul Tuhan. Saul dari Tarsus. From Saul the terrorist to Paul the apostle. Memang rugi mengikut Tuhan. Kalau dia sebagai pemuka daripada agama lama, agama Yahudi, mewakili agama-agama yang lain. Dia menjadi pemuka. Tetapi begitu jadi pengikut Kristus, maka aniaya, penjara, sengsara mengikuti dia. Tetapi kalau kita punya sudut pandang kekekalan, seluruhnya akan berbeda. Di background ini kita lihat bagaimana Tuhan sendiri intervensi. Ketika dalam perjalanan ke kota Damaskus, Damsyik. Pada saat itu saudaraku dengan kuasa penuh. Dari siapa? Imam-imam kepala. Untuk apa? Untuk saudara memimpin teror, menangkap, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Yang saat itu disebut The Way. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 9 dan juga yang latar belakang ini saya sebutkan tentang kesaksian dia. Pada waktu menghadapi Raja Agripa dan juga Gubernur Romawi Festus pada saat itu, bagaimana dia ngambil itu kesempatan untuk bersaksi. Saya masih ingat apa yang dikatakan Pak Yusuf Roni. Dulu tangan saya nih Pak Arifin katanya, dicium-cium orang. Begitu jadi pengikut Kristus yang datang aniaya. Dia masuk penjara saudara, dan saya cerita. Tangan yang biasa dicium itu menjadi makanan dari apa? Kaki meja. Tangannya ditaruh di lantai, kaki meja ditaruh sini, dan orang lompat ke atasnya. Saudara kasih Tuhan, tetapi penganiayaan ataupun kesusahan sedikit ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Saya bicara pertama dulu tentang pertemuan dengan Tuhan. Dari gambar yang ada di belakang saya, dalam amarah yang meluap-luap, Saul dari Tarsus saat itu bukan cuma di daerah Israel. Ya, yang dikenal Palestina sekarang, saya nggak suka istilah Palestina itu. Dan dia menyeberang sampai ke Syria. Berapa jauhnya itu? Dengan tentara, dengan kekuatan, dengan untuk membasmi pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu ada sinar terang. Sayang terangnya tidak seberapa di sini. Karena dalam Kisah Rasul 26 dia berkata, lebih terang dari matahari. Wow. The glory of Christ. Sebab kita menyembah the God of glory, Allah Bapa kita. Kita menyembah the Lord of glory, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus, the Spirit of glory. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bukan karena apa saudara? Karena dosa. Tetapi di sini kita menyembah the Lord of glory. Pada saat itu semua terpelanting ke bawah. Itu yang ada gambar itu sedang menuju terpelanting saudaraku. Tetapi hanya Saul yang mendengar suara. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Bagi Anda yang sebagai pengikut Kristus, jangan lihat dirimu sebagai minoritas. Sebagai double minority, triple minority yang makin kecil. Bersama Kristus, kita ini mayoritas. Sebab Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pada waktu dia rebah itu, dia mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Tuhan kita tidak berkata menganiaya pengikutku, tapi menganiaya aku. Karena itu kenapa kita harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Mungkin saudara sedang mengalami, ya sebagai pengikut Kristus adalah diejek, dihina, disingkirkan, dimarginalisasi. Tenang saja. Kita melihat Tuhan membela. Dan Paulus tanya, Tuhan, Adonai, siapa engkau? Jangan lupa ya, dia ini orang Farisi. Orang Farisi itu sekte yang paling ketat di dalam agama yang lama itu. Yang mewakili semua agama yang lain. Dan mulai kecil dia sudah mendalami perjanjian lama tentu saja. Dan apa yang terjadi? Dia tidak mengenal Tuhannya. Saya ketemu dengan banyak orang yang bahkan doktor teologi tapi tidak kenal Tuhan. Dia cuma punya ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Tahu dengan kenal kan beda, ya kan? Tahu dengan kenal beda. Ya, kalau seperti saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo, saya tahu lahirnya di mana, tanggalnya, orang tuanya siapa, tapi cuma tahu. Beda dengan kenal. Kalau manusia cari presiden aja agak susah, apalagi cari Tuhan. Forget it. Karena saya punya pesan buat kalian semua. Tidak semua orang yang KTP-nya Kristen, bekerja di Bank Mandiri atau siapapun Anda mendengar ini, sudah menjadi pengikut Kristus. Engkau harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia tanya, Tuhan siapakah engkau? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Betapa terkejutnya dia. Sebab dia begitu membenci nama itu. Sampai dengan hari ini, orang-orang Israel yang belum kenal Kristus, yang belum menjadi Messianic Jew, mengeluarkan kata-kata kutuk. Yang kalau kita terjemahkan, semoga namanya dilupakan untuk selama-lamanya. Namanya tidak bisa dilupakan. Karena nama itu nama paling mulia, nama di atas segala nama. Tuhan siapakah engkau? Dalam hidup kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Ketika itu Tuhan juga berkata, sulit bagimu menendang kegala rangsang. Ada panggilan khusus untuk Rasul Paulus. Gala rangsang itu adalah satu tongkat yang ujungnya tajam. Sehingga kalau ada lembu mau melawan, dia kesakitan sendiri. Dan kemudian dia bertanya yang kedua. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Adonai atau Lord atau Tuhan artinya pemilik. Bukan cuma penguasa tapi pemilik. Karena itu dua pertanyaan ini harus ada pada kita. Pertama, setiap kali kita tanya, Tuhan siapakah engkau? Karena saudaraku, dia adalah segalanya. Nama Tuhan adalah I am. Dia bukan berkata I was. Oh sudah zaman dulu. Atau I will be. Namanya I am. He's the great I am. Jadi kalau kita sakit, kita tanya, Lord, who are you? Dia akan jawab, akulah Tuhan penyembuhmu. Yahweh Rafa. Dan dalam kesulitan, Tuhan aku butuh. Tuhan berkata, akulah gembalamu yang baik. Ketika kita dalam perkara, Tuhan berkata, akulah pembelamu. Kalau ke orang yaitu mengadakan, yaitu permusuhan pada kita, jangan khawatir. Namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Nah, kemudian kita melihat di sini Rasul Paulus bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, tetap pergi ke kota Damsyik dalam keadaan buta. Kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Manusia biasa tidak akan bisa menahannya. Ada seorang murid bernama Ananias yang datang ke situ, menumpangkan tangan atas dia dan dia melihat. Dan mulai saat itu dia mengabarkan Yesus adalah Tuhan yang selama ini dia tentang. Mulai dari Damaskus, dari Damsyik, lalu pergi sampai ke seluruh dunia dan berakhir di Roma. Dia mengalami menjadi martir. Seperti gambar yang kita lihat tadi. Jadi pertama-tama bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah dilahirkan kembali? Barang siapa menerima dia, Yohanes 1:12, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dilahirkan bukan darah dan daging, bukan dari daging, bukan dari kehendak manusia, tetapi dari Tuhan. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan tidak bisa istilah kristenisasi.
Hari-hari ini kita muncul tidak bisa dibatasi. YouTuber di mana-mana yang berkata, saya bertemu dengan Kristus, saya bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, saya menerima pewahyuan langsung dari beliau. Tidak ada peraturan apapun yang bisa menghalanginya. Sedang digodok yaitu undang-undang, yaitu orang tidak boleh pindah kepercayaan. Bagaimana orang bisa dihalangi? Itu akan dibuat, saudara. Ya. Dan barang siapa yang mengabarkan Injil kepada orang yang sudah percaya, bisa dipenjarakan, saudaraku. Jangan takut. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saya tahu beberapa saudara benar-benar sedang mengalami dijepit, sedang mengalami ya mungkin penganiayaan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidak dinaikkan jabatan. Tenang saja, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berkata, aku akan mengasingkan engkau. Apa artinya disucikan, dikuduskan? Dipisahkan. Dipisahkan dari budaya yang lama. Dipisahkan dari teman-teman yang tidak baik. Ketika saya bertobat, maka saudaraku, saya betul-betul dipisahkan Tuhan dari teman-teman saya yang mengajak hal-hal yang kurang baik. Setelah itu Tuhan memberikan purpose-nya. Tuhan memberikan yaitu petunjuknya ataupun perintahnya. Untuk apa dia diselamatkan? Billy Graham berkata, ketika kita diselamatkan ada dua perkara besar. Yang pertama, yang kecil. Supaya kita diselamatkan, menerima hidup kekal, tidak dihukum, tidak masuk neraka, dipindahkan dari gelap pada terang. Tapi yang kedua, dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Paulus saat itu. Waktu itu masih Saulus ya. Setelah itu Tuhan akan mengutus. Banyak orang belum dipisahkan ya, masih hidup dengan cara dunia. Sering kali saya dengar, loh itu Kristen toh Pak? Nggak kelihatan Kristen sama sekali. Minta ampun saudaraku. Tetapi setelah diasingkan, setelah dikuduskan, diutus kepada siapa? Bangsa-bangsa lain. Dia adalah rasul untuk goim, untuk bangsa-bangsa di luar Israel ya. Pertama, untuk membuka mata mereka. Tidak ada manusia bisa membuka mata orang lain kecuali Roh Kudus. Yohanes 16, dia akan memberikan conviction. Terjemahan lama, menempelak ya. Menempelak, mensadarkan orang akan dosa. Membuka mata mereka. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saat itu di hadapan seorang raja Israel yang tidak ada legitimasi sebetulnya, karena ini Herodes Agrippa kedua. Nah, satunya lagi gubernur Romawi Festus, dan dia berdiri di sana sebagai saudaraku saksi Kristus. Pertama membuka mata. Seringkali Kristus yang di dalam kita bersaksi pada orang, Roh Kudus yang menyentuh mereka. Supaya apa? Mereka berbalik. Dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa setan, kuasa musuh kepada Tuhan. Supaya oleh iman mereka beroleh pertama pengampunan dosa. Dan kedua menerima warisan. Senang gak dengar warisan? Bukan bonus loh, bukan tanjem. Tetapi warisan. Warisan apa? Yang sifatnya kekal. Ya. Dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Karena itu sekalipun menghadapi ancaman, sekalipun menghadapi penjara, mengalami aniaya, Paulus berkata kepada penglihatan dari sorga itu, tidak sekali-kali aku tidak taat. Saudara yang kasih Tuhan, itu tugas bagi semua orang percaya. Pertama, membuka mata yang lain. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, ketika engkau tidak ikut-ikutan dengan yang lain untuk bancaan, ya istilahnya bancaan, yaitu merampok uang negara dan sebagainya. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau mungkin sedikit daripada yang lain. Jangan khawatir, engkau disertai oleh Tuhan. Dan membuat orang lain berbalik dari kegelapan. Kalau orang bisa membawa orang lain kembali daripada kejahatan, dari kegelapan, daripada dosa, surga bersorak-sorai. Ada orang tanya pada saya, bagaimana hidup selalu penuh sukacita? Sederhana, kabarkan Injil, Injil kerajaan. Injil kerajaan itu dalamnya ada Injil keselamatan, ada Injil kemakmuran, ada merubah kutuk menjadi berkat, ya kan?
Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan dia diutus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saya ulangi ya, dipisahkan, dikuduskan, lalu diutus, bukan maunya sendiri. Ketika diutus oleh Tuhan, tanda-tanda menyertai pengabaran Injil. Kita tidak usah cari tanda. Tanda-tanda menyertai pengabaran Injil. Ketika kita diutus oleh Tuhan, tanda-tanda mujizat akan terjadi. Saya mau ceritakan seorang teman saya, sahabat saya yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus ya. Bapak Brigjen Purnawirawan, sekarang sudah anumerta ya. Yaitu Bapak I Gusti Wayan Sudiksa. Beliau adalah mantan ketua DPRD tingkat 1 pada zaman Orba, saudara, dari faksi ABRI. Dan dia satu-satunya orang Kristen di pulau kita ini. Ya, maksudnya yang jadi pejabat, saudara, ya. Brigjen sekarang anumerta ya. Ya, sudah bersama Tuhan Yesus. Nah, dia ceritakan bagaimana dia belum pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Berasal dari Singaraja, seorang sportsman yang hebat, tetapi ini yang menyedihkan. Orang tuanya tidak mau dia jadi tentara ataupun polisi, karena pada waktu itu banyak tentara dan polisi yang mengaku Kristen tidak jadi kesaksian buat keluarga mereka. Tetapi panggilan untuk menjadi militer itu kuat sekali. Dia tinggalkan Bali. Lalu dia pergi ke Surabaya. Dari sana kemana? Dia pergi ke Kalimantan, saudara. Dan tentu saja bagaimana dia dapat penghasilan? Dia masih muda, tapi orangnya tinggi, ganteng, gagah, saudara. Ya, dia diterima jadi guru di sebuah sekolah Kristen. Yang aneh mereka tidak tanya, kamu pengikut Kristus atau tidak? Sudah dibaptis atau belum? Tetapi disitulah dia mengajar. Orangnya ganteng kan? Dan satu hari, saudara, ada seorang wanita yang menyukai dia. Dan mendadak malam, kalau malam hari dia cerita, dia bisa melihat wanita itu datang pada dia. Dan teman-temannya berkata, kamu bakal mati. Itu adalah tenung yang bisa mematikan. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit makin lama makin lemah, mendadak. Dia melihat ada seorang gembala membawa tongkat di atas awan. Dia kan bukan pengikut Kristus. Dan jangan lupa, ini tahun berapa nih saudaraku ya, sudah lama sekali. Dan sosok itu berkata, ikutlah aku. Follow me. Dia menjadi pengikut Kristus, dia dibaptiskan. Dan secara ajaib, dia bisa masuk akademi militer. Dia cerita waktu itu ada 2 suku Dayak, ya, 2 suku Batak dan 1 suku Bali. Dari Kalimantan, saudara. Kemudian bukan cuma itu. Tuhan itu Tuhan yang memberikan promosi. Dia menjadi ketua DPRD tingkat 1 di zaman kita. Ya, saya waktu itu sudah di Bali ya. Tapi itu masih zaman Orba, saudara ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia ditawarkan untuk jadi gubernur berikutnya dengan syarat kembali kepada kepercayaan mayoritas di Bali. Dan ini jawabannya yang saya senang sekali. Dia berkata sorry, dia berkata maaf, ya, religion is not for sale. Ya, agama tidak untuk diperjualbelikan. Saudara, ketika dia ucapkan itu, apa yang terjadi? Aniaya datang. Dia difitnah, dipecat dan sebagainya. Percayalah, orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus pasti akan mengalami aniaya, saudara. Tetapi saya bangga sekali dengan saudara kita ini. Lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya, saudaraku, dia naik pangkat dari brigjen menjadi peltu. Loh, bukan turun pangkat, Pak. Oh, naik pangkat itu. Peltu itu pelayan Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan. Ya, menjadi rekan saya dalam pelayanan di Pulau Bali ini. Tujuannya apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik, ya, berbalik dari kegelapan pada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Tuhan. Kami sempat melayani bersama-sama dan salah satu highlight yang saya ingat, satu kali ada pertemuan persekutuan militer
seluruh Asia. Ketuanya waktu itu mantan Pangdam kita, Bapak Letjen HBL Mantiri. Dan saudara, ketika pertemuan di sebuah hotel di Sanur ini, apa yang luar biasa. Dia sebagai tentara yang pernah yaitu bertempur di Kalimantan. Waktu itu kan Dwi Kora itu ya, masih ingat ya. Nah, di sana ada jenderal daripada Malaysia yang juga jadi pengikut Kristus, yang asalnya dari kepercayaan lain. Ketika mereka bertemu, saya saksi hidup, mereka berpelukan, saudara. Kristus itu mendamaikan, luar biasa. Padahal saling menyerang dia kan, saudaraku, saling menyerang dengan meriam dan sebagainya. Tetapi Kristus mempertemukan mereka. Itu tanda orang percaya, bukan? Karena itu di Mandiri ini juga ada 3 tingkatan loh. Ada orang percaya, ada orang dapat dipercaya, dan ada orang kepercayaan. Be the number one. Jangan cuma jadi orang percaya. Untuk menjadi orang percaya sekali lagi, bukan karena orang tuamu Kristen. Bukan karena kamu mengaku beragama Kristen. Tapi dilahirkan kembali. Nggak cukup di sana, harus meningkat. Meningkat seperti Pak Sudikso ini. Orang yang dapat dipercaya. Nah, saya tahu bagaimana musuh yang dulunya, saya tidak usah sebut nama beliau, yang menyingkirkan dia yang mengabarkan Injil kepada yang dulu memusuhi dia itu. Luar biasa, saya kagum pada saudara kita ini. Kemudian kalau tadi kita cerita Saul dari Tarsus yang jadi Paulus hamba Tuhan. From the terrorist, Saul the terrorist menjadi Paul the apostle. Yang menulis 2/3 isi Alkitab Perjanjian Baru. How great is our God. Luar biasa, saudaraku. Kedua, saya cerita tentang rekan saya tadi, Bapak Igusti Wayan Sudiksa. Saudaraku, seluruh keluarganya percaya Tuhan. Ya, saya harapkan juga keluarga besarnya nanti akan mengikuti. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saya mau bersaksi tentang diri saya sendiri. Izinkan saya bersaksi. Jadi setelah pertemuan harus ada pengenalan. Jangan lupa 2 jurus tadi yang saya sampaikan. Pertama, who are you, Lord? Ketika saya terpapar corona 1 November tahun yang lalu. Pada saat itu sebetulnya keadaan saya bukan sedang, tapi berat. Karena apa? HSCRP-nya 100 lebih. HSCRP yang normal itu tanda ada inflamasi, tanda ada yaitu infeksi, saudara. Itu cuma 10. Saya angkanya 100. Lalu dan yang lain-lain, saudaraku. Tapi ketika itu apa yang keluar dari mulut saya? Saya nyanyi. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. Saudara, aneh sekali, saudaraku. Pertama-tama tanya, who are you, Lord? Saya punya pengalaman. Kenapa saya menjadi orang percaya? Saya ini dulu, ya saudaraku, agnostik. Ya, ateis agnostik. Bagaimana saudaraku, waktu saya sekolah itu kalau pelajaran agama Kristen, saya disekolahkan di sekolah Kristen, saya ngajak teman-teman saya jangan ikut kebaktian. Kita keluar saja nonton atau di kantin, pokoknya jangan ikut. Tapi orang seperti ini pun dijamah oleh Tuhan. Satu kali saya masuk rumah sakit dalam keadaan berat, tahun 79. Saya dalam keadaan tertekan, saya dalam keadaan hancur. Dan di kamar rumah sakit Darmo itu ada seorang anak muda yang masuk ke rumah sakit satu kamar dengan saya. Anak muda ini sangat taat beribadah. Ya, jadi 5 waktu itu benar-benar, saudara. Lalu dia tanya dengan sopan kepada saya, Pak Arifin, Isa Al-Masih itu sangat kami hormati di dalam agama kami. Tetapi kenapa teman-teman Nasrani saya bilang dia itu Tuhan? Dia tanya pada saya, dia itu nabi atau Tuhan, Pak? Saya malu sekali, saya tidak bisa jawab. Saya tidak pernah berpikir tentang itu. Karena sekalipun pernah ikut katekisasi, pernah dibaptis pada saat itu di gereja mainline di kota kita Surabaya, saya tidak kenal Tuhan. Tapi malam hari itu saya tahu maut
sudah dekat dengan saya. Kaki saya mulai dingin dan saya sudah bedridden ya. Saya tidak bisa apa-apa, cuma di tempat tidur. Dalam keadaan kritis seperti itu. Apa yang pernah ditabur waktu saya sekolah Kristen tidak kembali sia-sia. Saya paksa untuk berlutut di lantai. Dan saya berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau sembuhkan saya, beri kesempatan saya satu kali untuk hidup, kemana saja Tuhan suruh, saya mau pergi. Mendadak ada sinar yang saya tidak bisa buka mata saya. Saya ada di lantai itu dan menurut keterangan adik remaja yang ada di kamar saya, setengah jam saya ada di situ menangis sejadi-jadinya. Dan di depan mata saya seperti slide. Apa yang saya lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang menyakiti hati istri, yang menyakiti hati orang tua, teman-teman saya. Di depan saya menangis dan saya bangkit, saudaraku. Saya menerima Tuhan Yesus. Saya percaya dia bangkit dari kematian. Dan saya jadi orang percaya. 24 Desember tahun 79. Itu pertemuan saya dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan ditagih 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian tahun 1989. Ada suara yang penuh wibawa berkata, go to Bali. Pergilah ke Bali. Saya terikat dengan perjanjian itu. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, saya sungguh-sungguh menepatinya. Dan here I am, saya sekarang ada di Bali, membangkitkan banyak hamba-hamba Tuhan, putra-putra rohani. Dan sudah ada cabang yang keluar dari sini, 350 gereja. Salah satu yang terbaru minggu lalu, yaitu gereja Rock International Ministry di Houston, Texas. Luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Tapi itulah yang terjadi. Dimulai dengan pertemuan, lalu pengenalan. Saya kenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Saya kenal dia sebagai raja. Saya kenal dia sebagai Tuhan. Saya kenal dia sebagai penolong. Saya kenal dia sebagai pendamping. Melalui berbagai banyak bahaya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ancaman demi ancaman. Karena jangan takut. Jangan sekali-kali takut. Karena namanya Immanuel. Saya ngalami dia sebagai Immanuel. The Lord with us. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan. Apa zaman sekarang ini? Kenapa kok disebutkan harus kenal Tuhan? Harvard University itu didirikan ya hampir 300 tahun yang lalu. Untuk apa saudaraku? Untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, ya. Saudara bisa lihat di sana Harvard's Rules and Precepts tentang Yesus Kristus, to know God and Jesus Christ, yang adalah eternal life, hidup yang kekal, dan adalah fondasi dari semua pengetahuan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Saudara, baru minggu yang lalu kita bisa lihat di news, seorang ateis, seorang agnostik, yang anti Tuhan, yang menulis sebuah buku Good Without God. Greg Epstein ini diangkat menjadi chief chaplain daripada Harvard University. Saudara bayangkan, ya, namanya saja chaplain itu mungkin yaitu pembina kerohanian. Kita perlu berdoa buat Bapak Chris ini ya, supaya pemimpinnya semua orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia mengatasi semua agama yang diajarkan kepada para mahasiswa dari Harvard yang akan jadi pemimpin-pemimpin dunia ini. Seorang ateis. Good without God. Dia bilang ada miliaran orang yang memang sekarang para milenial tidak mau yaitu kepercayaan tertentu. Mereka tidak mau gabung dengan apapun. Dan orang semacam ini, jangan lupa dari nama Epstein, dan memang betul dia orang Yahudi saudaraku. Tapi aneh tidak kenal the God of the Jews. Tidak kenal the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tetapi saya punya jawaban buat orang semacam ini. Good minus God without God is zero. Sebab cuma good tanpa Tuhan. Jawabannya adalah nol besar. Karena itu semua pengikut Kristus yang ada di Bank Mandiri, saya berkata kepadamu, jadilah saksi Tuhan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan pada terang
dari kuasa iblis, kuasa jahat kepada kuasa Tuhan. Dan supaya mereka tahu mereka menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Dan juga akan menerima warisan yang kekal. Yang disediakan buat orang-orang yang dikuduskan. Kita memang orang berdosa, tetapi dengan darah Yesus kita ini dikuduskan, saudara. Coba saudara lihat ini. Untuk bisa mengerti ini mungkin saya mau terangkan. Di Taman Eden ada 2 pohon. Satu pohon kehidupan. Anehnya Adam dan Hawa tidak makan pohon itu. Buah pohon itu mereka makan semangka, makan durian, makan nangka. Saya percaya di Taman Eden ada duriannya ya. Luar biasa. Dan kemudian ada satu pohon yang lain. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tanpa Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tapi tanpa Tuhan. Karena itu dari Amerika memang banyak sekali yang diajarkan yang baik. Tapi ada 3 hal yang menunjukkan bahwa manusia makan buah dari pohon itu. Ya, sehingga salah satu tandanya di Harvard ini. Harvard ini kan sudah puncaknya pengetahuan di Amerika. Yaitu DHL. Pertama, demokrasi. Demokrasi adalah satu bentuk pemerintahan. Tapi tanpa Tuhan. From the people, for the people, by the people. So lihat itu. Demokrasi. Government without God. Yang kedua yang sedang digodok dan mana-mana diagung-agungkan. Hak asasi manusia. Man is the center. Humanity by humanism tidak baik. Ini nabinya humanism ini, Greg Epstein ini. Ya, apakah hak asasi manusia itu adalah society without God. Masyarakat tanpa Tuhan. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Ini jadi dagangan ini. Global warming. Global warming. Jadi semua harus dirubah. Soalnya lihat apa yang terjadi di Amerika. Amerika betul-betul kehilangan kemuliaan, kehilangan kejayaannya. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, memang mereka tidak lagi. Ya, begitu mereka menolak Tuhan, menolak hukum-hukum Tuhan, yang ada adalah kehinaan. Lingkungan hidup, ya, lingkungan hidup apa itu? Universe without God. Alam semesta tanpa Tuhan. Is it good without God? No. Yang ada frustrasi. Kalau hari ini Anda mengalami frustrasi, bukan prestasi, artinya mungkin engkau belum menjadi milik Kristus. Kita belajar dari Rasul Paulus hari ini. Kita belajar dari Bapak Wayan Sudikse yang berkata, sorry, religion is not for sale. Gua nggak peduli, nggak jadi gubernur, nggak jadi presiden. Yang penting jadi anak Tuhan. Dari Brigjen jadi peltu. Brigadir Jenderal jadi pelayan Tuhan. Glory to God. Yang terakhir saya sendiri. Dan saya mengalami dalam hidup saya. Sungguh-sungguh ya ada yang lebih baik dari good. Itu God. Ada buku yang saya usulkan Anda baca, John Bevere. Good or God. Ya, cuma baik atau Tuhan. Dan saya percaya kiranya memberikan berkat buat Anda semua. Meningkatlah ya dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita temui sekarang? Roh Kudus. Roh daripada Allah, Roh Kristus sendiri. Dan dia ada juga di kantor Anda, di rumah Anda, dan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, merasa diberkati? Terima kasih atas sharing firman yang dahsyat dari hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin, bahwa kita harus selalu naik level, mulai dari pertemuan, pengenalan, kemudian menjadi saksi Kristus, agar orang di sekitar kita dapat berbalik dari kegelapan menjadi terang kemuliaannya. Ingat, good minus God is zero, atau good without God is nothing. Sebentar kita akan memberikan persembahan seperti nanti yang tertera pada
layar Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya persembahan yang kita berikan menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari seluruh problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di masa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa, doa syafaat yang dimintakan oleh Bapak Kris. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Indonesia ada dalam hatinya Tuhan.
Kalau hari ini kami melihat mulai ada ketidakadilan, kami melihat adanya ketimpangan, kepincangan, dan marginalisasi Tuhan. Ampuni Tuhan para pemimpin kami. Tapi kami percaya yang Kau janjikan, firman Yesaya 42, dari pulau-pulau yang jauh, daripada distant islands, yaitu Indonesia, akan keluar nyanyian baru, akan keluar puji-pujian kepada Allah yang Maha Agung di dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu kota-kota yang didiami oleh Kedar. Tuhan, matamu tertuju buat Indonesia. Ada janjimu akan ada revival besar. Karena itu Tuhan, kami percaya apa yang kami lihat orang-orang yang dijamah Tuhan tanpa siapapun, malaikat akan ikut menuai Tuhan. Yaitu Engkau menyatakan diri lewat Roh-Mu yang suci kepada bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena begitu banyak saudara Tuhan, yaitu mungkin ada kutuk kepada Israel Tuhan. Ampuni mereka, ampuni karena mereka tidak mengerti yang mereka perbuat. Yang kedua, kami berdoa supaya Bank Mandiri menjadi bank yang sungguh-sungguh kuat seperti batu karang. Karena ada anak-anak-Mu di sana, ada pengikut-pengikut-Mu di Bank Mandiri ini Tuhan. Kalau yang 1.000 jatuh 10.000 sebelah kanan, tapi kami bersama dengan Tuhan. Ke anak-anak-Mu yang ada di Bank Mandiri ini jadi pelita, bahkan jadi suluh, menjadi obor di dalam kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terakhir hamba juga berdoa untuk badan pembina kerohanian Kristen yang ada di Bank Mandiri, supaya mereka memilih para pembicara yang sesuai dengan hati Tuhan, mengajarkan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan kiranya semua saudara mendengarkan, bahkan di luar Bank Mandiri, dimanapun didengar berita ini, mereka punya pertemuan dengan Tuhan dan meningkat dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku hanya tertuju kepadamu. Ini penyembahan kami, ini syukur dan terima kasih kami. Hanya kami persembahkan untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Pujilah aku Tuhan, coba